Satoru Fujinuma adalah pria 29 tahun yang bekerja sebagai seorang mangaka dan juga pekerja paruh waktu di sebuah toko pizza. Karirnya sebagai seorang mangaka tidaklah berjalan dengan mulus. Hasil karyanya sering ditolak dan dianggap sulit untuk bersaing dengan karya mangaka lainnya. Nggak jarang Satoru selalu termenung dan terus memikirkan nasibnya. Di lain sisi, pekerjaannya yang hanya sebagai seorang pengantar pizza juga tak bisa dibanggakan. Pada hari itu, Satoru hendak mengantarkan pizza pada pelanggan mereka. Dalam perjalanan, dia tiba-tiba merasakan firasat yang sangat aneh. Seraya mengendarai skuternya, Satoru berusaha mencari tahu apa yang janggal di sekitarnya. Sampai tiba-tiba dia berputar balik dan segera mengejar sebuah mobil box yang melaju cukup kencang. Yang mana setelah diperhatikan, pengemudi mobil itu ternyata sedang ketiduran. Walau sudah berusaha untuk membangunkannya, pengemudi mobil itu tak kunjung tersadar. Tak jauh di depan mereka, seorang bocah hendak menyeberang jalan. Untungnya, Satoru bisa memutar setir kemudi untuk menghindari bocah tersebut. Tapi sial bagi Satoru, yang malah ditabrak oleh sebuah mobil dari arah berlawanan. Saat tersadar, Satoru mendapati dirinya sedang dirawat di rumah sakit. Di hadapannya hanya ada Airi, gadis SMA yang menjadi rekan kerjanya di toko pizza. Airi memberitahukan bahwa Satoru sudah tertidur selama 2 hari dan beruntungnya ia tak mengalami luka yang serius. Sementara sopir mobil sebelumnya telah dinyatakan meninggal karena serangan jantung saat mengemudi. Fenomena aneh yang terjadi pada Satoru sebenarnya sudah sering dialaminya dan ia menyebutnya sebagai revival atau pengulangan. Ketika itu terjadi, dia akan kembali ke 1 atau 5 menit sebelumnya dan dia akan mengulangi kejadian yang sama. Ketika itu berlangsung, hal buruk pasti akan terjadi, dan seolah-olah dirinya diperintahkan mencari sesuatu yang janggal untuk mencegahnya. Namun, tak jarang hal itu malah merugikan dirinya sendiri. Saat kembali ke kosnya, Satoru mendapati sang ibu yang sedang menyiapkan makanan untuk dirinya. Yang mana setelah mendengar kecelakaan yang dialami Satoru, sang ibu langsung datang dan memutuskan untuk menginap di tempatnya. Di malam harinya, sebuah berita lokal di TV mengabarkan bahwa anak yang hilang di kota itu sehari sebelumnya telah ditemukan kembali. Ibu Satoru pun langsung teringat dengan kejadian yang sama, penculikan yang terjadi pada seorang anak di lingkungan mereka ketika Satoru masih kelas 5 SD. Sebelum tidur, Satoru coba mengingat-ingat kejadian yang disebutkan oleh sang ibu. Dan setelah menggali kembali memori di otaknya, dia akhirnya mengingat bahwa 2 teman sekelasnya menghilang pada waktu itu. Saat dirinya masih kecil, Satoru mengingat seorang pemuda bernama Yuki kerap bermain bersama dengannya. 6 bulan setelah terjadinya penculikan, pemuda bernama asli Jun Shiratori itu ditangkap atas tuduhan penculikan dan pembunuhan. Esok harinya, Satoru dan ibunya pergi belanja kebutuhan mereka. Saat berada di area parkiran, Satoru kembali merasakan firasat yang buruk. Ia pun coba mencari sesuatu yang janggal di sekitar mereka. Karena sulit menemukannya, ia lalu meminta sang ibu untuk memperhatikan sekitar mereka dan memberitahukan bahwa ia merasakan hal yang aneh. Sang ibu pun kembali mengingat bahwa dulu Satoru juga pernah berkata demikian. Pandangan sang ibu kemudian tertuju pada seorang pria mencurigakan yang menggandeng seorang gadis kecil. Sadar telah diperhatikan, pria itu kemudian segera pergi dan meninggalkan gadis kecil itu. Dengan cepat ibu Satoru langsung mengambil foto plat nomor kendaraan pria tersebut. Ketegangan itu pun segera hilang di saat Airi yang kebetulan di sana menghampiri mereka. Mereka pun pulang bersama karena ibu Satoru mengundang Airi untuk makan malam bersama mereka. Namun tanpa mereka ketahui, seorang pria di dalam mobilnya sedang mengamati mereka dari kejauhan. Setelah makan bersama, Satoru lalu mengantar Airi menuju stasiun. Sekembalinya ke kos, sang ibu memberitahukan pada Satoru mengenai penculikan yang hampir terjadi saat di parkiran supermarket. Pada esok harinya, Satoru mengunjungi pusat arsip kota untuk mencari tahu mengenai penculikan yang terjadi saat ia masih SD pada 18 tahun yang lalu. Salah satu korban adalah seorang gadis 10 tahun yang bernama Kayo Hinazuki. Sebelum kehilangannya, Satoru melihatnya di taman sedang menyendiri. Dan itu adalah kali terakhir Hinazuki terlihat. Pada waktu itu, Satoru merasa sangat bersalah karena tak mengajak Hinazuki pulang bersamanya. Sementara di lain sisi, ibu Satoru sangat yakin jika penculik di parkiran supermarket itu mengenali dirinya karena dia juga sepertinya mengenal penculik tersebut.
Namun Ibu Satoru sangat sulit untuk mengingat siapa dan di mana ia pernah melihat pria tersebut. Tapi setelah menyelidiki lebih lanjut, Ibu Satoru akhirnya mengetahui siapa pria itu. Dengan cepat ia lalu segera menghubungi seseorang. Ibu Satoru sangat yakin jika pria itu berkaitan dengan kasus penculikan pada 18 tahun lalu yang kasusnya kini sudah ditutup. Dan pelakunya sama sekali bukanlah Jun Shiratori. Baru saja kembali ke kos Satoru, seorang pria berjas hitam menyelinap masuk dan langsung menikam Ibu Satoru dari belakang. Di saat melihat wajah pria itu, ia pun sudah benar-benar yakin akan dugaannya. Ibu Satoru pun hanya bisa meminta maaf pada Satoru, karena pada waktu itu tak percaya pada putranya itu, yang terus mengatakan bahwa Shiratori bukanlah pelakunya. Tak lama kemudian, Ibu Satoru akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara Satoru yang baru selesai kerja segera bergegas kembali pulang. Saat berada di tangga menuju kamarnya, dia berpapasan dengan seorang pria berjas hitam. Namun Satoru sama sekali tak curiga dan segera masuk ke kamarnya. Sepucuk kertas yang terjatuh di lantai lalu dipungutnya, sebelum mendapati ibunya yang sudah tergeletak bersimbah darah. Seketika saja ia pun sangat panik dan tak tahu harus berbuat apa. Di waktu yang bersamaan, ibu kosnya mampir dan melihat tangan Satoru berlumuran darah. Karena salah paham, wanita itu lalu memanggil polisi dan melaporkan Satoru. Dengan cepat Satoru kemudian segera kabur dari tempat itu sebelum pandangannya mulai kabur. Sesaat berselang, Satoru tersadar dan sangat kaget mendapati dirinya kini berada di tahun 1988. Tepat 18 tahun yang lalu saat dia masih kelas 5 SD. Ia pun coba mengikuti anak-anak lainnya masuk ke dalam kelas, walau dirinya belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini kenyataan atau hanya sebuah ilusi? Dan bagaimana mungkin ia bisa kembali ke 18 tahun yang lalu? Satoru sangat tak mengerti, karena saat mengalami pengulangan ia tak pernah mundur sampai sejauh ini. Belum habis jam sekolah, Satoru berlari sekencang mungkin pulang ke rumahnya. Namun ia tak mendapati siapapun di sana karena ibunya masih bekerja. Di saat mengamati seisi rumah kecil itu, mata Satoru seketika berkaca-kaca melihat semua kenangan masa kecilnya. Setelah menunggu beberapa waktu, sang ibu pun akhirnya kembali dan segera membuatkan makan malam untuk mereka. Tak sadar air mata Satoru mulai berderai di saat menyantap makanan buatan sang ibu. Ia pun baru mengingat bahwa momen-momen seperti ini ternyata pernah dimilikinya. Satoru pun menyadari bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk mencegah hal buruk terjadi pada ibunya. Namun ia tak tahu harus memulai dari mana, sebab ia merasa tak ada yang janggal di sekitarnya. Saat berada di kelas, mata Satoru selalu tertuju pada Hinazuki, satu dari 3 korban penculikan dan pembunuhan berantai. Tak butuh waktu lama bagi Satoru untuk menyadari ada luka lebam di kaki Hinazuki, dan itu membuat Satoru bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi padanya. Di kelasnya, Satoru mempunyai 4 teman yang cukup akrab dengannya. Mereka adalah Hiromi, Kazu, Osamu, dan juga Kenya. Dari mereka berlima, Kenya merupakan orang yang paling pintar. Dengan cepat Kenya segera menyadari bahwa Satoru selalu memandangi Hinazuki saat belajar. Teman-temannya lantas berpikir jika Satoru sebenarnya menyukai Hinazuki. Dan mereka pun dengan senang hati bersedia membantu Satoru untuk berbicara dengannya. Berkat bantuan Kazu, Satoru pun akhirnya bisa bertemu dengan Hinazuki sepulang sekolah. Walau sangat canggung, Satoru coba mengajaknya berteman. Akan tetapi Hinazuki tidak menghiraukan ajakannya dan malah berkata bahwa Satoru sama palsunya seperti dirinya. Setelah mengatakan itu, ia lalu pergi meninggalkan Satoru. Mendengar itu, Satoru pun tersadar jika tingkahnya memang agak dibuat-buat. Ia melakukan itu agar bisa akrab dengan orang lain dan berbaur dengan lingkungannya. Saat berada di rumah, Satoru membaca karya tulis milik Hinazuki. Di sana tertulis impian Hinazuki yang ingin pergi ke suatu pulau yang sangat jauh. Pulau di mana tak ada rasa sakit dan ketakutan, tanpa adanya orang lain selain dirinya, di mana dia bisa melakukan apapun yang ingin dilakukannya, tanpa perlu memikirkan sekolah, ibunya, dan juga semua orang yang ada di kota. Setelah membacanya, Satoru pun yakin jika karya tulis itu adalah sebuah isyarat permintaan tolong. Satoru pun berniat untuk mengenal Hinazuki lebih dekat lagi.
Satoru lalu meminta izin pada sang ibu untuk mengundang teman-temannya merayakan ulang tahunnya di rumah. Ia berencana mengubah perilaku Hinazuki yang selalu menyendiri dan mencegah hal buruk yang akan terjadi. Dan jika itu berhasil dilakukannya, sang ibu mungkin bisa diselamatkan. Esok harinya saat pulang sekolah, Satoru segera mendatangi Hinazuki yang sedang menyendiri di taman, lalu kembali mengajaknya untuk berteman. Akan tetapi, Hinazuki berkata jika Satoru selalu berpura-pura dan itu membuatnya tak bisa melihat sosok Satoru yang asli. Satoru pun membenarkan perkataannya, tapi semua itu dia lakukan agar orang lain menyukai orang tertutup seperti dirinya. Satoru sadar bahwa Hinazuki selama ini juga sedang berpura-pura menjadi anak biasa yang tidak merasakan apa-apa. Namun di balik itu, dia mengalami apa yang seharusnya tidak dialami oleh anak berusia 10 tahun. Sebelum berpisah, Satoru memberikan undangan ulang tahunnya pada Hinazuki yang jatuh pada tanggal 2 Maret. 私が言ってもいいの?冷たいけど、大なんだ。 Di taman inilah terakhir kalinya Satoru melihat Hinazuki pada 18 tahun yang lalu. Jasadnya kemudian ditemukan setelah salju meleleh. Ia dinyatakan hilang pada bulan Maret tahun 1988. Namun Satoru tak mengingat tanggal berapa tepatnya dia diculik. Di antara 3 korban penculikan, hanya Hinazuki yang masih berusia 10 tahun. Itu berarti saat hilang di bulan Maret, Hinazuki belum berulang tahun. Bisa disimpulkan bahwa hari penculikannya ada di antara tanggal 1 Maret sampai dengan hari ulang tahunnya. Esok harinya, Satoru menyelinap masuk ke ruang guru. Di sana ia hendak membuka sebuah buku yang berisikan data-data para murid di kelasnya. Namun guru kelasnya yang bernama Yashiro langsung menghentikan aksinya. Satoru pun mengaku bahwa dia hanya ingin mencari tahu tanggal lahir Hinazuki. Yashiro sendiri ternyata sudah mengetahui maksud tujuan Satoru. Karena saat berada di kelas, ia mengamati Satoru yang selalu memperhatikan Hinazuki. Ia pun langsung memperlihatkan tanggal lahir Hinazuki yang ternyata jatuh di tanggal 2 Maret sama seperti Satoru. Dan itu berarti hari penculikan Hinazuki jatuh pada tanggal 1 Maret, tepatnya 11 hari lagi dari sekarang. Satoru kemudian pergi ke taman untuk menemui Hinazuki, namun ia tak menemukannya di sana. Tampak dari kejauhan seorang pemuda melambaikan tangan pada Satoru. Seketika raut wajah bahagia muncul di wajah Satoru di saat menyadari bahwa pemuda itu adalah Yuki. Yuki lalu mengajak Satoru bermain ke rumahnya. Yuki sendiri bekerja membantu ayahnya di toko bekal makanan keluarga mereka. Ia pun sangat senang di saat mengetahui bahwa Satoru saat ini telah memiliki banyak teman. Melihat senyuman dan hati lembutnya, Satoru sangat yakin kalau Yuki adalah orang yang baik. Satoru pun coba menanyakan tentang Hinazuki padanya. Secara kebetulan Yuki mengenalnya, dan mereka pernah beberapa kali berbicara saat di taman. Tak sengaja Satoru melihat beberapa majalah dewasa di rak buku milik Yuki. Dengan cepat Yuki langsung menutupnya dan berkata bahwa itu adalah pemberian seseorang yang tak bisa dibuangnya. Setelah beberapa tahun mendekam di penjara, Yuki akhirnya dihukum mati pada tahun 2006. Namun, sejak sidang pertama dia bersikeras mengaku tidak bersalah. Satoru sendiri tidak percaya bahwa Yuki adalah seorang pembunuh, dan jika saja penculikannya tidak terjadi, Yuki tidak akan dicurigai. Sebelum kembali ke rumah, Satoru mampir di rumah Hinazuki untuk menemuinya. Namun Hinazuki tak ada di rumahnya. Satoru pun sangat dikagetkan di saat melihat sepasang sarung tangan yang terbakar dan juga barang-barang milik Hinazuki yang berhamburan di dekat sebuah gudang. Satoru pun langsung membuka gudang itu dan mendapati Hinazuki tergeletak dengan banyak luka lebam di tubuhnya. Tak lama berselang, ibu Hinazuki datang dan segera membawanya keluar dari gudang tersebut. Satoru lantas bertanya, kenapa Hinazuki bisa sampai terluka begitu? Karena tekanan dari sang ibu, Hinazuki pun hanya menjawab jika ia habis terjatuh. Mendengar jawaban yang sudah pasti bohong itu, Satoru tak bisa berbuat apa-apa dan hanya terpaku melihatnya dibawa pergi. Pada malam harinya, sang ibu merendam kepala Hinazuki ke dalam bak yang dipenuhi dengan air es. Hal itu dilakukannya guna menghilangkan luka lebam di wajahnya agar tidak diketahui oleh orang lain. Tampak pula di rumah itu pacar sang ibu yang membiarkan Hinazuki disiksa begitu saja. Esok harinya adalah jadwal piket Satoru dan Hinazuki.
Tapi seperti biasanya Hinazuki selalu datang terlambat. Dan Satoru pun kembali melihat luka lebam di tubuh Hinazuki yang semakin bertambah. Pada jam istirahat, Satoru melaporkan kepada Pak Yashiro mengenai keadaan Hinazuki yang kerap disiksa oleh ibunya. Ternyata Yashiro juga sudah mengetahui apa yang dialami oleh Hinazuki, dan ia tak mau hal itu tersebar di antara para murid, karena itu akan membuat Hinazuki semakin dikucilkan. Yashiro sendiri sudah mencurigai perlakuan ibu Hinazuki sejak beberapa bulan yang lalu. Komisi Perlindungan Anak pun sudah 3 kali mendatangi rumah mereka, tapi Hinazuki dan ibunya selalu tak ada di rumah. Selain itu, ibu Hinazuki juga sangat pandai menutupi perbuatannya. Yashiro juga sudah beberapa kali bertemu dengan ibu Hinazuki, dan ia bisa memastikan adanya tindak kekerasan. Kini tinggal menunggu kepastian Komisi Perlindungan Anak untuk menjauhkan Hinazuki dari ibunya. Sebagai petugas piket hari ini, Satoru dan Hinazuki bertugas mengumpulkan uang makan siang. Namun sial bagi Satoru yang malah kehilangan uang yang mereka kumpulkan dari laci mejanya. Satoru pun segera melaporkan hal itu pada sang guru. Namun seorang siswi bernama Misato langsung menyela perkataan Satoru. Secara terang-terangan ia mencurigai Hinazuki yang telah mencurinya karena Hinazuki tak punya uang untuk membayar iuran. Ia lalu menyarankan agar semua tas mereka diperiksa. Di saat semua murid memeriksa tas mereka, Hinazuki malah menemukan sejumlah uang di dalam tasnya. Hal itu kemudian membuat Misato sangat kesenangan. Satoru yang sudah sangat kesal pun langsung membentaknya. Dengan tegas ia berkata bahwa Hinazuki tak mungkin mencuri uang milik orang lain, dan bisa saja seseorang mengambil uang itu lalu memasukkannya ke dalam tas Hinazuki. Keributan itu pun langsung dihentikan oleh Yashiro sebagai wali kelas. Ia berujar, tak masalah uang itu ada pada Hinazuki karena dirinya juga bertugas piket hari ini. Setelah peristiwa itu, Hinazuki pun berterima kasih pada Satoru karena sudah membelanya. Hinazuki juga mengaku bahwa Misato sudah lama tidak menyukainya. Misato bahkan pernah mengundang Hinazuki ke pesta Natalnya hanya untuk memamerkan pohon Natalnya yang mahal pada Hinazuki. Mendengar itu, Satoru lantas mendapatkan sebuah ide. Setelah piket sekolah, ia mengajak Hinazuki ke puncak bukit untuk memperlihatkan sesuatu padanya. Dalam perjalanan, mereka dihampiri oleh sepasang ekor rubah. Rubah yang sama yang mengitari kaki Satoru di saat mendaki bukit itu sendirian pada 18 tahun yang lalu. Namun pada saat itu tak ada yang percaya pada Satoru atas apa yang dialaminya. Setibanya di puncak bukit itu, mereka akhirnya menemukan sebuah pohon besar tanpa daun dengan kristal-kristal es yang indah menempel di setiap dahannya. Satoru pun berjanji akan membawa Hinazuki kembali ke tempat itu pada saat Natal nanti. Kini tinggal 1 minggu lagi menuju hilangnya Hinazuki. Dia akan menjadi 1 dari 3 korban penculikan dan pembunuhan berantai. Jika Hinazuki bisa melewati tanggal 1 Maret tanpa kendala, Satoru yakin kalau masa depan akan berubah. Hari ini tepat tanggal 25 di bulan Februari. Sebelum berangkat sekolah, Satoru meminta izin sang ibu untuk pergi ke pusat sains pada hari Sabtu. Tapi Satoru malah keceplosan dan mengatakan bahwa ia akan pergi bersama Hinazuki. Satoru sendiri berencana menjauhkan Hinazuki dari tangan kasar ibunya yang kerap menyiksanya pada akhir pekan. Satoru lalu menghampiri keempat temannya dan mengajak mereka ke pusat sains pada hari Sabtu. Ia juga memberitahukan bahwa Hinazuki akan ikut bersama mereka. Namun teman-temannya langsung menolak ajakannya, karena mereka tak ingin mengganggu waktu kebersamaan Satoru dan Hinazuki. Mereka masih berpikir kalau Satoru mendekati Hinazuki karena menyukainya. Setelah itu kini giliran Hinazuki yang diajaknya untuk pergi. Awalnya Hinazuki menolak karena ibunya menyuruhnya untuk cepat pulang. Satoru kemudian coba meminta izin langsung kepada ibu Hinazuki untuk membawanya. Akan tetapi Hinazuki tetap tak diizinkan untuk pergi bersamanya. Kendati demikian, Satoru tak mau menyerah dan terus mengajaknya untuk pergi. Sang ibu lalu bertanya langsung pada Hinazuki, apakah dia ingin pergi? Hinazuki pun hanya menganggukkan kepalanya, pertanda ia mengiyakannya. Hal itu lantas membuat ibunya sangat marah, lalu hendak menamparnya. Beruntung ibu Satoru yang kebetulan lewat langsung menghentikannya, kemudian langsung memperingatkannya atas apa yang dilakukannya pada Hinazuki. Ibu Satoru juga menawarkannya berkunjung ke rumah mereka untuk mengobrol bersama.
Namun ibu Hinazuki tidak menanggapinya dan segera membawa Hinazuki masuk ke dalam rumah. Ibu Satoru mengaku bahwa ia telah membuntuti mereka berdua. Ia juga mengamati bahwa Hinazuki memakai pakaian yang bagus. Itu berarti ibunya cukup peduli dengan penampilannya. Namun di samping itu, ibu Satoru bisa menebak apa yang dialami oleh Hinazuki setelah percakapan dengan ibunya. Ibu Satoru bisa mengetahui kondisi seperti itu berkat pengalamannya sebagai seorang mantan wartawan TV. Sang ibu pun berpesan agar Satoru tidak meninggalkan Hinazuki. Sabtu 27 Februari. Beberapa hari ini, ibu Hinazuki tampaknya menahan diri untuk tidak menyiksa Hinazuki dan bahkan mengizinkannya pergi bersama Satoru ke pusat sains. Tempat itu terlihat sangat sepi, membuat mereka leluasa untuk menjelajahinya. Namun, tiba-tiba Satoru mengalami perasaan aneh layaknya sebuah dejavu. Ia lalu menghampiri Hinazuki yang berterima kasih karena sudah mengajaknya mengunjungi tempat itu. Hinazuki mengaku bahwa ia sangat menyukai tempat itu, dan entah bagaimana Satoru seakan mengetahuinya. Di saat mendengar itu, Satoru langsung sadar kenapa dia memilih tempat itu. Ternyata pada 18 tahun yang lalu, dirinya pernah bertemu secara kebetulan dengan Hinazuki di tempat yang sama. Dengan kata lain, Satoru hanya mengulangi apa yang terjadi pada 18 tahun yang lalu. Kendati demikian, Satoru masih yakin bahwa ia bisa mengubah masa depan. Tak lama berselang, keempat teman Satoru akhirnya tiba di tempat itu. Mereka datang setelah Satoru dan Hinazuki cukup menghabiskan waktu bersama. Senin, 29 Februari 1988. Penculikan dan pembunuhan Hinazuki akan terjadi besok pada tanggal 1 Maret. Pada pagi ini, Hinazuki akhirnya datang tepat waktu ke kelas. Sepulang sekolah, Satoru pun memastikan Hinazuki benar-benar pulang ke rumahnya. Ia juga berjanji akan menjemputnya pada esok pagi sebelum berangkat ke sekolah. Selasa, 1 Maret 1988. Ini adalah hari di mana Hinazuki diculik dan dibunuh pada 18 tahun yang lalu. Pagi itu Satoru dengan cepat menuju rumah Hinazuki untuk menjemputnya. Semuanya pun berjalan baik-baik saja pada hari itu. Mereka berdua bahkan menyempatkan diri untuk bermain di playing ground sepulang sekolah. Setelah itu, Satoru mengantar Hinazuki pulang ke rumahnya, memastikannya benar-benar masuk ke dalam rumah. Malam harinya Satoru benar-benar tak bisa tidur. Dia terus melihat jam dan menantikan hari itu sampai terlewati. Saking khawatirnya, ia bahkan sampai pergi mengunjungi rumah Hinazuki dan berjaga-jaga di sana. Ketika jam melewati pukul 12 malam, Satoru pun sangat yakin jika usahanya sudah berhasil mengubah masa depan. Di malam itu, Satoru tak tidur sama sekali. Dengan penuh semangat, Satoru berlari menuju rumah Hinazuki ketika hari sudah pagi untuk memastikan bahwa ia baik-baik saja. Sepulang sekolah, Satoru mengajak semua teman-temannya untuk belanja perlengkapan pesta ulang tahunnya. Namun, sang guru Yashiro malah meminta bantuan Hinazuki dan Satoru sepulang sekolah. Setelah itu, mereka berdua lalu pergi belanja banyak makanan untuk merayakan pesta ulang tahun. Sesampainya di rumah, keempat temannya langsung menyambut kedatangan mereka dengan meriah. Mereka ternyata diam-diam meminta bantuan Pak Yashiro untuk memberikan tugas pada Satoru dan Hinazuki. Dengan begitu mereka mempunyai waktu untuk menyiapkan kejutan bagi keduanya. Hinazuki kemudian meminta maaf karena belum menyelesaikan hadiah untuk Satoru. Akan tetapi, Satoru sama sekali tak masalah akan hal itu. Mereka pun mulai merayakannya dengan membuat roti lapis bersama-sama. Mereka berdua juga mendapat hadiah dari teman-teman mereka. Sementara Satoru menghadiahi sepasang sarung tangan pada Hinazuki. Hal itu membuat Hinazuki sangat terharu akan kebaikan mereka semua. Ia juga sangat berterima kasih dan bersyukur berteman dengan Satoru dan yang lainnya. Sebelum berpisah, Hinazuki berjanji akan memberikan hadiah untuk Satoru esok harinya. Pada malam itu, Satoru akhirnya bisa tidur dengan tenang dan juga sangat lelap. Ia bahkan sampai telat masuk kelas keesokan paginya. Namun ia sangat kaget di saat tak melihat keberadaan Hinazuki di kelas. Satoru pun coba memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Sepulang sekolah, ia langsung mendatangi rumah Hinazuki. Namun ia tak bisa menemukan tanda-tanda keberadaannya di sana, selain jejak sepatu bot seukuran pria dewasa di dekat gudang. Satoru pun sangat yakin ada seseorang yang datang ke tempat itu. Satoru sama sekali tidak mengetahui
bahwa ibu Hinazuki bersama pacarnya ada di rumah itu sedang menyembunyikan Hinazuki yang sudah tergeletak tidak berdaya. Kamis, 3 Maret 1988, Kayo Hinazuki akhirnya dinyatakan menghilang. Sudah 2 hari Satoru tidak berangkat sekolah sejak hilangnya Hinazuki. Para orang tua murid tak ingin anak-anak mereka mengetahui kejadian tersebut. Karena itu, ibu Satoru menghubungi mantan rekan kerjanya sewaktu masih menjadi wartawan TV agar tidak menyiarkan kasus itu di televisi. Yashiro juga melakukan hal yang kurang lebih sama. Ia berdalih pada semua murid bahwa Hinazuki telah pindah bersama neneknya. Namun, Satoru sadar bahwa itu hanyalah sebuah alasan belaka agar para murid tidak mengetahui hilangnya Hinazuki. Oleh karena itu, Yashiro meminta Satoru untuk merahasiakan apa yang selama ini terjadi pada Hinazuki. Setelah beberapa hari, kepolisian akhirnya menjadikan ibu Hinazuki sebagai pelaku tunggal atas hilangnya Hinazuki. Hanya berselang 6 hari setelah hilangnya Hinazuki, salah satu siswi bernama Aya Nakanishi dari SD Izumi juga dinyatakan menghilang. Ia merupakan korban kedua dari 3 korban penculikan dan pembunuhan berantai pada 18 tahun yang lalu. Namun pihak sekolah lagi-lagi berusaha menyembunyikan fakta sebenarnya dengan menyatakan bahwa Aya telah pindah sekolah. Selain Satoru, Kenya juga sudah mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Sementara pemerintah setempat akhirnya mulai berterus terang dengan menyiarkan berita hilangnya kedua anak itu pada tengah malam. Satoru pun masih berusaha mencari tahu kenapa semuanya berjalan seperti 18 tahun yang lalu. Sampai dia tak sengaja melihat ibu Hinazuki membuang sesuatu ke tempat sampah. Satoru kemudian memeriksanya dan menemukan rajutan sarung tangan yang belum selesai. Melihat itu, Satoru pun sangat panik dan segera berlari sekencang mungkin menjauh dari tempat itu. Di saat tersadar, Satoru akhirnya kembali ke masa kini di tahun 2006. Ia berada tak jauh dari kosnya dan melihat para polisi masih berjaga di sana. Apa yang telah dilakukannya di masa lalu sama sekali belum mengubah masa depan. Hinazuki tak bisa dia selamatkan, ibunya terbunuh, dan ia dijadikan sebagai tersangka. Pada malam itu, Satoru meminta bantuan Takahashi, manajer toko pizza tempatnya bekerja untuk bersembunyi. Namun belum lama di tempat itu, Takahashi malah melaporkan Satoru, dan polisi dengan cepat mengepung tempat itu. Secepat mungkin Satoru kabur dari sana dan secara kebetulan bertemu dengan Airi di jalan. Airi sendiri tak percaya bahwa Satoru telah membunuh ibunya. Ia pun segera membawa Satoru ke rumahnya untuk bersembunyi. Satoru lalu kembali membaca buku yang dipinjamnya dari arsip kota. Secara mengejutkan isi buku itu telah berubah. Di sana tertulis bahwa Hinazuki hilang di usia 11 tahun pada tanggal 3 Maret. Kini dia pun mulai yakin bahwa apa yang dilakukannya di masa lalu bisa mengubah masa depan. Ketika selesai bekerja, Airi melihat Takahashi sedang berbicara akrab dengan seorang pria yang mengenakan jas hitam. Takahashi ternyata sudah mengetahui bahwa Satoru bersembunyi di rumah Airi. Ia lalu diam-diam mendatangi rumah Airi dan hendak memberitahukan lokasinya pada polisi. Namun Airi langsung menggagalkan aksinya. Dengan sangat marah, Airi meminta Takahashi agar tidak melakukan hal itu. Untuk berjaga-jaga, Satoru pun memutuskan keluar dari rumah Airi dan bersembunyi di bawah jembatan. Di sana Airi bercerita bahwa ia sebenarnya tinggal di rumah pamannya. Airi percaya pada Satoru karena ia teringat pada ayahnya. Saat dia masih SD, Airi dan ayahnya pergi ke sebuah toko permen. Di sana ayahnya dituduh mencuri sebuah coklat, tapi sang ayah bersikeras bahwa ia tidak mencurinya. Pemilik toko lalu melaporkannya pada polisi dan itu membuat ayah Airi diskors beberapa bulan dari tempat kerjanya. Sementara ibu Airi percaya kalau ayahnya benar-benar mencuri. Kedua orang tuanya lalu bercerai dan ayahnya pergi meninggalkan rumah. Karena itulah Airi percaya pada Satoru, sama seperti ia percaya bahwa ayahnya tidak bersalah. Setelah perbincangan itu, Airi lalu kembali ke rumahnya guna menyiapkan pakaian untuk Satoru. Di saat itu pula, sebuah pesan dari ponsel ibu Satoru masuk ke ponselnya, yang meminta agar dirinya tetap berada di rumah. Hal itu membuat Airi sangat kebingungan sampai ia menyadari bahwa api sudah menyebar ke seluruh rumah itu. Sesaat berselang, Satoru tiba di sana dan menyaksikan seluruh rumah itu sudah dilahap api. Dengan cepat, ia lalu masuk ke dalam untuk menyelamatkan Airi. Pada waktu yang bersamaan, Takahashi juga datang dan meminta Airi diserahkan padanya.
Sementara Satoru disarankan agar kabur melalui pintu belakang. Pada ponsel Airi, Satoru melihat pesan yang sama yang dibaca Airi sebelum kebakaran terjadi. Itu adalah pesan yang dibuat-buat oleh pelaku untuk kembali menjadikan Satoru sebagai tersangka. Untungnya Airi masih sempat memberikan ponsel itu pada Satoru agar polisi tidak melihatnya. Satoru pun sangat yakin bahwa si pelaku sudah mengetahui kediaman Airi dengan membuntutinya. Itu berarti keberadaan pelaku tak jauh dari dirinya. Pada esok harinya, Satoru menghubungi seorang pria bernama Sawada dan kemudian memintanya untuk bertemu. Dia adalah mantan rekan kerja ibu Satoru yang dulu pernah mengunjungi rumah mereka. Satoru mendapat nomornya dari secarik kertas yang ia pungut sebelum menemukan jasad ibunya. Sawada sendiri sangat yakin bahwa Satoru tidak membunuh ibunya. Dia jugalah orang yang dihubungi oleh ibu Satoru setelah mengetahui siapa pelaku penculikan 3 anak pada 18 tahun yang lalu. Tapi sayangnya pada saat itu dia tak menanyakan siapa nama pelaku tersebut. Sawada lalu memberitahukan bagaimana Hinazuki tewas pada 18 tahun yang lalu. Di tanggal 2 Maret, Hinazuki disiksa oleh ibunya dan pacar ibunya. Setelah itu dia dikurung di gudang dan akhirnya mati membeku. Awalnya polisi mencurigai jasad Hinazuki disembunyikan oleh ibunya. Namun terungkap bahwa pada pukul 10-11 malam di hari yang sama, Hinazuki sebenarnya tidak berada di dalam gudang. Ibu Hinazuki yang menyadari anaknya hilang segera menghubungi ibu Satoru untuk menanyakan keberadaannya. Beberapa hari kemudian, Jun Shiratori dijadikan tersangka atas penculikan dan pembunuhan Hinazuki. Setelah tetangganya melaporkan bahwa ia pernah berbicara dengan Hinazuki dan ditemukannya jejak sepatu bot di dekat gudang yang cocok dengan sepatu Jun Shiratori. Polisi menduga bahwa Shiratori telah menyiksa korban hingga tak sadarkan diri. Ia lalu menyemprotkan cairan pembeku sebelum memasukkan korban ke dalam lemari pendingin. Tak butuh waktu lama, korban pun akhirnya tewas setelah mengalami pembekuan di otak. Setelah itu, pelaku mengembalikan jasadnya ke gudang sebelum fajar tiba. Mendengar cerita itu, Satoru sangat yakin jika Yuki tak mungkin melakukan hal seperti itu pada Hinazuki. Sawada juga meyakini hal yang sama seperti Satoru. Baginya, kasus penculikan dan pembunuhan yang terjadi pada 18 tahun yang lalu belum terpecahkan. Dirinya bahkan sudah menyelidiki kasus itu selama bertahun-tahun, dan kini si pelaku sudah sangat dekat dengan mereka. Saat ini pelaku coba menyingkirkan siapa saja yang coba mengungkit kejahatan yang dilakukannya pada 18 tahun yang lalu. Satoru kemudian memberitahukan pesan pelaku ke ponsel Airi yang ingin menjebak dirinya. Pelaku seakan tahu kapan Airi akan berada di rumahnya. Satoru pun yakin jika pelaku pernah mendatangi toko pizza tempat mereka bekerja untuk melihat jadwal shift dan kemungkinan Airi juga melihatnya. Sawada pun menduga jika pelaku memiliki kedudukan yang dihormati sehingga bisa masuk ke ruang pegawai tanpa dicurigai. Satoru kemudian memeriksa laporan kasus penculikan 18 tahun yang lalu di komputer Sawada. Dalam laporan itu tertera beberapa nama yang dicurigai polisi sebagai tersangka dan salah satu di antaranya adalah nama Jun Shiratori. Sementara untuk kasus pembunuhan Hiromi, polisi juga menetapkan Jun Shiratori sebagai pelakunya. Setelah polisi mendapati bahwa foto saat Hiromi dibunuh diambil di gudang makanan milik keluarga Shiratori. Polisi juga menyita banyak majalah-majalah dewasa dari kamar Shiratori. Namun Satoru tak percaya dengan semua itu dan yakin bahwa itu adalah tipu daya dari pelaku. Sementara itu, Airi yang masih dirawat di rumah sakit akhirnya sadarkan diri. Ia sendiri masih belum percaya jika Satoru melakukan semua kejahatan tersebut. Tak lama kemudian, Sawada datang untuk menemui dirinya. Namun Sawada malah menemukan ibu Airi yang terbaring di atas ranjangnya. Sebelumnya Airi sudah menceritakan apa yang terjadi dan ia meminta sang ibu untuk membantunya. Sebelum dia pergi, sang ibu mengungkapkan penyesalannya dulu karena tidak mengikuti ayah Airi. Dari sana, Airi kemudian menghubungi Satoru lalu meminta untuk bertemu di bawah jembatan yang biasa. Setelah bertemu, Airi kemudian menceritakan pria bernama Nishizono pernah berkunjung ke toko beberapa hari yang lalu. Dari lencana yang dipakainya, Airi menduga jika pria itu merupakan salah satu anggota dewan. Hal itu membuat Satoru semakin kebingungan, karena nama Nishizono sama sekali tak ada di dalam daftar nama terduga pelaku. Tak lama berselang, polisi akhirnya menemukan mereka dan menangkap Satoru.
Airi pun coba menjelaskan jika Satoru tidak bersalah, namun usahanya sama sekali tidak berarti. Satoru pun hanya bisa pasrah dibawa pergi dari tempat itu. Sebelum meninggalkan tempat itu, Satoru kembali melihat pria misterius yang pernah berpapasan dengannya sesaat sebelum ia menemukan jasad ibunya. Satoru pun sangat yakin jika orang itu adalah pelakunya. Dengan sekuat tenaga, Satoru lalu berteriak memohon agar dirinya dibawa kembali ke masa lalu. Ketika membuka matanya, Satoru akhirnya dibawa kembali ke masa lalu, tepatnya saat ia mengunjungi pusat sains bersama Hinazuki. 29 Februari, ini adalah ketiga kalinya Satoru menjalani hari yang sama. Saat di sekolah, Kenya mengajaknya bicara empat mata. Kenya bertanya siapa Satoru sebenarnya karena ia seakan melihat kepribadian lain di dalam diri Satoru. Ia juga sebenarnya sudah lama menyadari apa yang dialami oleh Hinazuki. Namun dirinya tak bisa berbuat apa-apa karena tak ingin mencampuri urusan orang lain. Sikapnya sama sekali berbeda dengan Satoru yang berani bertindak lebih jauh. Satoru lalu menjawab jika dia hanya orang yang ingin membela kebenaran. Ia juga memberitahukan bahwa Hinazuki akan dibunuh dan ia akan menghentikannya. Kenya pun hanya tertawa kecil di saat mendengar itu. Kendati demikian, ia bersedia membantu Satoru dan ingin menjadi pembela kebenaran sama sepertinya. 1 Maret 1988. Hari ini berjalan baik-baik saja seperti yang direncanakan oleh Satoru. 2 Maret 1988. Ini adalah hari di mana Hinazuki akan diculik dan dibunuh. Malam harinya, Satoru dan Hinazuki kembali merayakan ulang tahun bersama dengan teman-teman mereka di rumah Satoru. Pada waktu yang sama, Satoru menyempatkan diri mendatangi rumah Yuki secara diam-diam. Ia lalu melempar sebongkah batu bersama secarik kertas berisi ancaman ke rumah Yuki. Hal itu dilakukan Satoru agar polisi datang ke rumah itu. Dengan demikian, Yuki mempunyai alibi yang kuat bahwa ia sedang berada di rumah pada malam itu. Saat hendak kembali ke rumah, Satoru melihat ibu Hinazuki yang sedang berjalan pulang. Seketika, niat jahat Satoru muncul untuk menghabisi wanita itu. Untungnya Kenya datang di waktu yang tepat untuk menghentikan Satoru. Satoru kemudian meminta bantuan Kenya untuk menjauhkan Hinazuki dari ibunya. Pada malam itu juga, Satoru dan Kenya membawa Hinazuki ke sebuah bus terbengkalai milik SD Izumi. Mereka meminta Hinazuki untuk bersembunyi selama beberapa hari di bus itu agar ia tak bertemu dengan ibunya sementara waktu. Karena di malam inilah, Hinazuki akan diculik setelah disiksa oleh ibunya. Satoru kemudian berjanji bahwa mereka akan selalu melindungi Hinazuki sebelum mereka kembali ke rumah masing-masing. Namun saat tengah malam, Satoru kembali ke bus itu untuk menemani Hinazuki. Keesokan harinya, Hinazuki tak masuk sekolah dan rencana Satoru masih berjalan dengan lancar. Namun hingga saat ini ibu Hinazuki belum juga melaporkan hilangnya Hinazuki. Pada malam ini, Hinazuki menghabiskan waktu sendirian di dalam bus. Di tengah kesunyian itu, seorang pria misterius perlahan masuk ke dalam bus. Beruntung ia tidak mengetahui keberadaan Hinazuki berkat sebuah tirai pembatas yang sebelumnya telah dipasang oleh Satoru. Pria itu pun tampak marah sebelum pergi dari tempat itu. Esok paginya, Satoru bangun sedikit lebih cepat dari biasanya. Sebelum berangkat sekolah, sang ibu memberikan bekal makan siang untuknya. Dengan cepat Satoru segera pergi menuju bus lalu memberikan bekal yang diberikan sang ibu pada Hinazuki. Di dalam bekal itu, Hinazuki menemukan secarik kertas yang berisikan pesan dari ibu Satoru untuk dirinya. Ibu Satoru ternyata sudah mengetahui apa yang dilakukan Satoru bersama teman-temannya. Dengan cepat, Satoru segera pergi meninggalkan tempat itu sebelum anak-anak SD Izumi mulai berdatangan. Saat di kelas, banyak teman-teman Satoru yang menanyakan mengenai Hinazuki padanya. Tapi Satoru dan Kenya bersikap biasa saja dan berusaha agar tidak mencurigakan. Di malam harinya, Yashiro bersama Komisi Perlindungan Anak mendatangi rumah Hinazuki. Namun mereka tak menemukan siapapun di sana walau lampu di rumah itu menyala terang. Mereka kemudian masuk untuk memeriksa seisi rumah itu. Tampaknya ibu Hinazuki langsung kabur di saat mereka tiba di tempat itu. Mereka pun berencana datang lagi pada esok harinya. Sementara Satoru yang diam-diam menyaksikan mereka, segera mengabari hal itu pada Hinazuki. Satoru berkata bahwa tak lama lagi Hinazuki akan segera berpisah dengan ibunya. Hal itu justru membuat Hinazuki sangat senang, karena itulah yang dia inginkan.
Sesuai janjinya, Hinazuki kemudian memberikan sarung tangan buatannya sendiri pada Satoru sebagai hadiah ulang tahun. Hal itu membuat Satoru sangat terharu, sampai-sampai ia meneteskan air mata. Hinazuki lalu memberitahukan mengenai orang misterius yang datang ke bus itu di malam sebelumnya. Saat diperiksa, tas milik orang misterius itu ternyata masih tertinggal di bus. Mereka lalu memeriksanya dan ketika isi tas itu dikeluarkan, mereka menemukan tali, sepatu bot, lakban, alat penyemprot, dan juga sarung tangan. Melihat itu membuat Satoru sangat kaget, sampai ia tak bisa berkata-kata lagi. Dari mereka semua, hanya Satoru yang tahu untuk apa semua barang-barang itu. Satoru pun langsung teringat dengan korban kedua yang bernama Aya Nakanishi yang bersekolah di SD Izumi. Satoru sadar bahwa mereka sekarang tepat berada di tempat pelaku menyimpan barang-barangnya dan mereka tak boleh terus berada di tempat itu. Tak ada pilihan lagi, Satoru lalu membawa Hinazuki ke rumahnya. Sang ibu yang sudah mengetahui apa yang dilakukan Satoru pun menyambut baik mereka semua. Satoru berkata bahwa ia tidak akan meninggalkan Hinazuki seperti pesan sang ibu padanya. Di malam itu, sang ibu lalu membuatkan kari untuk mereka makan bersama. Setelah itu, sang ibu lalu memberitahukan pada Yashiro bahwa Satoru telah kembali bersama Hinazuki ke rumah mereka. Esok paginya, Hinazuki terbangun dan mendapati ibu Satoru telah menyiapkan sarapan yang lezat untuk mereka. Melihat semua itu, seketika air mata Hinazuki mulai berderai. Ia teringat dengan ibunya yang sama sekali tak peduli dengan dirinya. Di lain sisi, tampak ibu Hinazuki yang sangat marah seraya menghancurkan barang-barang milik Hinazuki. Tapi ia langsung berhenti di saat Satoru dan ibunya membawa Hinazuki kembali pulang. Melihat kedatangan mereka, ia pun sangat murka dan kemudian langsung menyerang ibu Satoru menggunakan sebuah skop. Beruntung, ibu Satoru bisa menghindar walau ia sedikit terluka. Di tengah ketegangan itu, Yashiro bersama Komisi Perlindungan Anak pun akhirnya tiba dan menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh ibu Hinazuki. Mereka berkata bahwa Hinazuki akan dibawa dan diberikan perlindungan. Namun ibu Hinazuki menolak dan hendak pergi menuju kantor polisi untuk melaporkan mereka. Namun langkahnya langsung terhenti di saat nenek Hinazuki tiba di tempat itu. Wanita tua itu lalu meminta maaf karena selama ini ia jarang berkunjung setelah kedua orang tua Hinazuki berpisah. Ternyata selama ini ibu Hinazuki kerap mendapat kekerasan dari mantan suaminya. Dia kemudian melampiaskan semua amarahnya dengan menyiksa Hinazuki. Seketika air mata ibu Hinazuki mulai bercucuran di saat mendengar permintaan maaf dari ibunya. Ia pun menangis sejadi-jadinya dan meluapkan semua perasaannya seraya memeluk ibunya. Wanita tua itu lalu berkata bahwa mulai saat ini dirinya yang akan merawat Hinazuki. Satoru dan Hinazuki pun harus berpisah di malam itu juga. Tapi sebelum itu Hinazuki mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Satoru karena selama ini sudah banyak membantu dirinya. Walau harus kehilangan Hinazuki, Satoru menyadari bahwa ini adalah jalan yang terbaik baginya. Karena Hinazuki sudah tidak ada, kini target pelaku tinggal Hiromi dan Aya Nakanishi. Satoru pun cukup memastikan agar mereka tidak sendirian. Namun terdapat satu masalah, Satoru tak tahu bagaimana cara mendekati Aya karena mereka tidak saling mengenal. Selain itu mereka juga beda sekolah. Sementara Hiromi akan jauh lebih mudah karena mereka teman sekelas. Sepulang sekolah, Satoru diam-diam membuntuti Aya dan mencari tahu aktivitasnya sehabis sekolah. Ketika sedang membuntutinya, Satoru malah bertemu dengan ibunya yang baru saja pulang belanja. Bertepatan dengan itu, Yashiro yang kebetulan lewat kemudian memberikan tumpangan pada mereka. Ketika sedang berbincang, Satoru melihat benda aneh mencuat dari dalam laci dashboard. Satoru lalu membukanya. Ia pun sangat kaget di saat mendapati banyak permen di dalamnya. Tapi Yashiro langsung berdalih bahwa ia kini kecanduan permen setelah berhenti merokok sejak beberapa tahun yang lalu. Keesokan harinya, Satoru dan Kenya kembali memeriksa bus yang mereka gunakan untuk menyembunyikan Hinazuki tempo hari. Di sana mereka menemukan jejak kaki orang dewasa. Sementara itu, barang-barang yang tadinya ada di dalam bus kini sudah menghilang. Sejak hari itu juga, Satoru mulai menemani Hiromi pulang ke rumahnya. Esok harinya sepulang sekolah, Satoru mengajak teman-temannya menemui Aya untuk berkenalan dengannya. Awalnya, situasi di antara mereka sangat canggung karena mereka tidak saling mengenal.
Tapi ayah berkata bahwa ia pernah beberapa kali melihat mereka masuk ke sebuah bangunan tua di seberang sungai tidak jauh dari sekolahnya, yang mana tempat itu merupakan markas berkumpul Satoru dan teman-temannya. Ayah kemudian berkata jika mereka sangat kekanak-kanakan. Perkataan itu lantas membuat teman-teman Satoru yang lain sangat kesal. Rencana mereka untuk berkenalan dengannya pun tidak berhasil. Esok harinya, Satoru dan teman-temannya berkumpul di markas mereka. Belum lama mereka di sana, secara tak terduga ayah tiba-tiba datang ke tempat itu. Ia pun langsung disambut baik oleh Satoru dan yang lainnya. Tak butuh waktu lama bagi ayah untuk bisa akrab dengan mereka semua. Sementara itu, Hiromi sangat berterima kasih pada Satoru. Karena berkat Satoru, ia tak lagi pulang sendiri seperti yang selama ini dilakukannya. Satoru lantas berpikir, jika ketiga korban yang terbunuh pada 18 tahun yang lalu kini sudah berada di luar jangkauan pelaku. Namun, hingga saat ini Satoru belum mempunyai petunjuk untuk menemukan pelaku. Saat pulang bersama, Hiromi memberitahukan bahwa Misato belakangan ini sering menyendiri. Ia mulai dijauhi oleh murid lain di kelas setelah Misato menuduh Hinazuki mencuri uang iuran makan siang. Keesokan harinya, Satoru mengikuti Misato yang pergi menonton pertandingan hoki di gor. Tampak pula di sana ada Yashiro bersama teman-teman sekelas Satoru lainnya. Sementara Misato terlihat duduk menyendiri dan berada jauh dari mereka. Secara diam-diam, Satoru kemudian mengikutinya menuju toilet. Pada waktu yang bersamaan, Yashiro hendak menuju toilet dan kebetulan bertemu dengan Satoru. Saat ditanya apa yang sedang dilakukannya, Satoru berdalih bahwa ia sedang menunggu Misato karena ingin berbicara dengannya. Namun Yashiro berkata bahwa Misato baru saja keluar. Di waktu yang bersamaan, mobil pengantar bekal makanan keluarga Yuki melintas di hadapan mereka. Satoru yang sangat panik lalu meminta bantuan Yashiro untuk mengikuti mobil tersebut. Dalam perjalanan, Yashiro meminta Satoru untuk mengencangkan sabuk pengamannya. Ia lalu mengungkapkan rasa kagumnya pada Satoru atas perubahannya belakangan ini yang tiba-tiba memiliki banyak teman. Satoru lalu berkata jika ia hanya ingin mengisi kekosongan di hati setiap orang. Satoru kemudian hendak mengambil permen dari laci dashboard, namun ia tak menemukan apapun di dalamnya selain obat pelancar buang air besar. Yashiro lalu mengaku jika mobil itu sebenarnya bukan miliknya. Seketika hal itu membuat Satoru terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Saat berada di lampu lalu lintas, Yashiro membelokkan mobilnya menuju arah yang berbeda dengan mobil pengantar bekal keluarga Yuki. Yashiro berkata bahwa tak ada siapapun di mobil itu selain ayah Yuki. Ia juga memberitahukan bahwa Satoru telah menggagalkan rencananya. Awalnya ia belum yakin, namun ia akhirnya percaya setelah melihat Satoru membuntuti ayah Nakanishi. Tadinya di malam saat mengantar Satoru dan ibunya lah Yashiro akan menjalankan rencananya untuk menghabisi ayah. Dan itu adalah kedua kalinya Satoru menggagalkan rencananya setelah sebelumnya ia gagal mengincar Hinazuki. Di saat itu pula Yashiro sadar bahwa semua itu bukanlah kebetulan belaka. Yashiro berkata bahwa Satoru seakan-akan mengetahui semua yang direncanakan dan yang akan dilakukannya. Yashiro kemudian mengajak Misato yang telah dikucilkan di kelas untuk menonton pertandingan hoki. Hal itu dia lakukan untuk memastikan apakah Satoru akan datang. Satoru pun akhirnya datang dan itu membuat dugaan Yashiro berubah menjadi kepastian. Saat di gor tadi, Yashiro telah memberikan Misato minuman yang dicampur dengan obat pelancar buang air besar. Ia juga memesan bekal makanan dari toko keluarga Shiratori beberapa saat sebelumnya. Sebelum berangkat ke gor, ia juga telah berganti mobil. Satoru pun sangat panik di saat mengetahui bahwa pelaku yang dicarinya selama ini ternyata sangat dekat dengannya. Ia juga baru menyadari kalau nama Yashiro menjadi satu dari 5 nama terduga pelaku yang tertera di komputer Sawada. Namun, karena nama sang ibu juga ada di sana, Satoru sama sekali tidak menghiraukannya. Hal itu membuat Satoru sangat menyesali betapa cerobohnya dirinya. Ia terlalu percaya pada Yashiro sampai-sampai tidak mencurigainya. Beberapa saat kemudian, mobil yang ditumpanginya itu sampai di dekat sebuah sungai. Sadar apa yang akan terjadi padanya, Satoru coba melepaskan sabuk pengamannya walau usahanya sia-sia. Yashiro pun kembali mengungkapkan rasa kagumnya karena Satoru mengetahui semua yang direncanakannya. Ia pun menduga bahwa Satoru bisa melihat masa depan. Yashiro kemudian mengganjal pedal gas mobil itu menggunakan sebuah bola.
dan itu membuat mobil tersebut berjalan dengan sendirinya masuk ke dalam sungai. Sekuat tenaga, Satoru berusaha melepaskan sabuk pengamannya seraya meneriaki Yashiro dengan semua rasa amarahnya. Satoru kemudian berkata bahwa ia telah mengetahui masa depan Yashiro. Setelah itu, air pun mulai memenuhi seisi mobil itu dan menenggelamkan Satoru. Sementara Yashiro yang hendak pergi dari sana, langkahnya tiba-tiba berhenti di saat mendengar perkataan Satoru. Ia pun kembali untuk menyelamatkannya. Scene lalu berganti menuju tahun 2003. Selama 15 tahun ini, Satoru sedang dalam keadaan koma sejak diselamatkan oleh Yashiro. Kendati demikian, sang ibu tak pernah menyerah untuk merawat Satoru. Setiap harinya selama 4 jam, ia menyempatkan diri untuk merawat tubuh Satoru agar tetap bugar. Perjuangan ibu Satoru pun berbuah hasil ketika ia mendapati Satoru akhirnya terbangun dari tidur panjangnya. Sementara Satoru sendiri sama sekali tidak terkejut melihat perubahan yang terjadi pada wajah dan tubuhnya, karena sebelumnya ia sudah pernah melewati tahun-tahun tersebut. Namun Satoru tak mengingat bahwa ia sudah pernah hidup di masa depan. Ia bahkan tak bisa mengingat kejadian terakhir sebelum jatuh koma sampai 15 tahun. Tak lama kemudian, Kenya dan Hiromi datang mengunjunginya. Saat ini Kenya telah menjadi seorang pengacara, sementara Hiromi menjadi seorang dokter. Pada hari itu, mereka membicarakan banyak hal-hal sepele. Satoru sebenarnya ingin menanyakan sesuatu pada mereka, tapi sang ibu sudah memperingatkan mereka agar menghindari topik yang menyinggung masa lalu Satoru. Pada keesokan harinya, seorang wanita bersama dengan bayinya datang mengunjungi Satoru. Seketika air mata Satoru langsung berderai ketika menyadari bahwa ia adalah Hinazuki. Hinazuki memberitahukan bahwa ia telah menikah dengan Hiromi, dan itu semua berkat Satoru yang sudah banyak membantunya. Namun walau begitu, Hinazuki masih bertanya-tanya, kenapa hanya mereka yang bahagia sementara Satoru harus menderita? Hal itu pun membuat Hinazuki seakan merasa bersalah pada Satoru. Akan tetapi Satoru sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu, sebab apa yang terjadi pada dirinya merupakan tanggung jawabnya sendiri. Sesaat sebelum pergi, bayi Hinazuki mulai menangis. Satoru kemudian coba menenangkannya dengan menempelkan tangannya pada bayi itu, seperti yang pernah dilakukan Hinazuki padanya sewaktu mereka masih kecil. Pada hari-hari berikutnya, Satoru mulai menjalani rehabilitasi agar bisa berjalan. Di ruangan yang sama, ada seorang gadis kecil penderita leukemia sedang mengamati Satoru dengan serius. Satoru kemudian coba mengajaknya berbicara saat bertemu di taman. Gadis kecil itu berkata bahwa ia akan menjalani operasi tulang belakang 2 minggu lagi, dan itu adalah hal yang paling ditakutinya. Satoru lalu menyarankan agar ia membayangkan orang yang disayanginya. Dengan begitu semua rasa ketakutannya akan menghilang. Dari kejauhan tampak 2 orang fotografer majalah memotret mereka secara diam-diam. Namun seorang pria tiba-tiba datang dan menghentikan aksi mereka. Pria itu bernama Nishizono, yang tak lain dan tak bukan adalah Yashiro. Ia lalu memperkenalkan kembali dirinya pada Satoru dan menceritakan secara singkat hidupnya. Beberapa tahun yang lalu ia telah menikah dan kini menggunakan nama keluarga istrinya. Sementara mertuanya merupakan seorang anggota dewan sebelum meninggal pada 3 tahun yang lalu. Yashiro kemudian mewarisi jabatan mertuanya dan kini menjadi seorang anggota dewan. Yashiro mengaku bahwa ia kenal dekat dengan direktur rumah sakit tersebut. Itulah yang membuatnya bisa bebas keluar masuk untuk menemui pasien. Dan salah satu yang sering ditemuinya adalah Kumi, gadis penderita leukemia yang sebelumnya berkenalan dengan Satoru di taman. Yashiro sendiri sudah menunggu Satoru terbangun selama 15 tahun. Akan tetapi Satoru masih belum mengingat kejadian terakhir yang dialaminya sebelum jatuh koma. Pada hari berikutnya, Satoru menjalani kegiatan seperti biasa di rumah sakit. Sampai pada suatu saat, Satoru kembali bertemu dengan Yashiro saat dia ingin menjenguk Kumi sebelum menjalani operasinya. Yashiro berkata jika Kumi saat ini masih tertidur. Sembari menunggu dia bangun, Yashiro kemudian membawa Satoru ke suatu tempat untuk berbicara. Mereka lalu menggunakan lift barang untuk naik menuju rooftop. Sesampainya di atas, Satoru tiba-tiba mengatakan bahwa ingatannya sudah kembali. Ternyata di saat menyentuh tangan bayi Hinazuki lah semua ingatannya kembali. Ia pun memberitahukan hal itu pada Kenya dan Hiromi ketika mereka kembali berkunjung. Awalnya Satoru tak mau memberitahukan hal itu pada mereka karena ia tak ingin melibatkan teman-temannya.
Satoru berpikir jika kejadian yang menimpanya sudah berlalu 15 tahun yang lalu. Selain itu, semua bukti sudah hilang dan kesaksiannya akan sulit dipercaya. Namun Kenya tak ingin Satoru berjuang sendirian lagi. Dia berkata bahwa Hiromi menjadi dokter karena ingin membantu penyembuhan Satoru. Sementara Kenya memutuskan menjadi seorang pengacara agar bisa menangkap pelaku yang coba membunuh Satoru. Karena itulah kali ini mereka harus berjuang bersama. Mendengar itu, Satoru lalu memberitahukan pada mereka siapa orang yang hendak membunuhnya. Kembali pada Yashiro yang masih bertanya-tanya, bagaimana Satoru bisa mengetahui dan menggagalkan semua rencananya, dan apa maksud perkataan Satoru yang sudah mengetahui masa depannya. Satoru pun hanya terdiam dan tak menjawab satupun pertanyaannya. Yashiro lalu menyita ponsel dari saku Satoru yang sedari awal dia gunakan untuk merekam percakapan mereka. Yashiro lalu memberitahukan bahwa ia telah mencampur cairan pelumpuh otot pada infus yang akan digunakan Kumi saat operasi nanti. Dan tentunya terdapat sidik jari Satoru di sana. Melalui ponsel itu, Yashiro akan mengirim pesan perpisahan pada ibu Satoru. Sebelum dia mendorong Satoru dari atap gedung itu, dia ingin membuat Satoru seolah-olah bunuh diri karena merasa bersalah telah membunuh Kumi. Yashiro lalu berkata bahwa apa yang dikatakan Satoru mengenai masa depannya hanyalah bualan belaka, dan saat ini kemenangan ada di tangannya. Tapi Satoru langsung membantahnya. Menurutnya dialah yang menang karena telah berhasil menggagalkan pembunuhan terhadap 3 temannya. Ia juga berhasil menyelamatkan ibunya yang dibunuh oleh Yashiro di masa depan. Tiba-tiba Satoru langsung menjalankan kursi rodanya menuju pagar pembatas. Melihat itu, Yashiro kemudian langsung menahannya agar tidak terjatuh. Dugaan Satoru ternyata benar bahwa Yashiro masih belum sanggup untuk membunuh dirinya. Saat masih koma, Yashiro ternyata berulang kali hendak membunuh Satoru. Namun, ia selalu mengurungkan niatnya. Justru, keberadaan Satoru lah yang membuatnya semakin merasa lebih hidup. Mendengar semua itu, Yashiro mulai meneteskan air matanya. Secara perlahan, dia kemudian melepaskan genggamannya dan membiarkan Satoru terjatuh. Setelah itu, Yashiro kemudian hendak melakukan bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya. Namun, ia pun sangat kaget di saat melihat Satoru yang masih hidup karena diselamatkan oleh teman-temannya. Satoru dan yang lainnya ternyata sudah merencanakan hal itu agar bisa membongkar kejahatan Yashiro. Yashiro pun hanya tertawa menyadari kekalahannya. Ia pun akhirnya ditangkap atas dakwaan percobaan pembunuhan. 7 tahun kemudian, Satoru akhirnya berhasil mewujudkan mimpinya menjadi seorang mangaka yang sukses. Ia kemudian kembali ke kota masa kecilnya untuk menemui Yuki yang kini sudah berkeluarga. Satoru juga melakukan reuni dengan teman-teman SD-nya dulu. Salju pun tiba-tiba turun ketika Satoru berjalan santai di taman. Satoru lalu berteduh di bawah jembatan seraya memikirkan cerita baru untuk manganya. Di saat itu pula seorang gadis datang untuk berteduh sama seperti dirinya. Dan ia adalah Airi yang kini sudah tumbuh dewasa. Satoru pun hanya tersenyum dengan rasa bahagia di saat melihat wajahnya. Baiklah teman-teman, demikian seluruh alur cerita anime Erased. Sebuah cerita yang sangat kompleks dengan ending yang tidak terduga. Mimin sendiri memberikan rating 9 pada anime ini. Dan Mimin sarankan kalian untuk menontonnya kembali jika kalian masih kurang puas dengan video ini. Mimin punya pertanyaan nih untuk kalian. Jika kalian diberikan kesempatan kembali ke masa lalu seperti Satoru, hal apa yang pertama kali teman-teman akan lakukan? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini. Jika kalian suka dengan cerita yang Mimin bawakan, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.